Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah tidak bosan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan nikmat berada di dalam lingkungan yang di dalamnya saling mengingatkan untuk mengamalkan ajaran Islam, untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Itu merupakan nikmat yang sangat agung yang tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Tidak semua orang Allah pilih untuk mendapatkan nikmat yang sangat besar ini, yang dengan wasilah perantara nikmat yang sangat besar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang jauh lebih besar dari itu, yaitu nikmat di akhirat kelak, surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama surga Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita. Kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk semua umat, segenap umat, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Baz hafizahullah wa rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Humazah. Tafsir surat Al-Humazah masih pada qisarus suwar, masih pada pembahasan tentang surat-surat pendek, tafsir surat-surat pendek di dalam Al-Quran, di dalam juz yang ke-30. Tafsir surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wail, kecelakaan besar, likulli humazatil lumazah, bagi setiap orang yang hobinya mengumpat dan mencela orang lain. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka, dia mengira bahwa hartanya tersebut akan bisa membuatnya kekal hidup di dunia. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apakah itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Al-hutamah itu adalah neraka Allah yang menyala-nyala apinya, yang panas, yang menyala-nyala apinya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang akan membakar sampai menembus hatinya. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh neraka itu akan meliputi mereka, menutupi mereka, mengelilingi mereka fi amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat di dalam atau pada tiang-tiang yang tinggi, yang panjang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Humazah adalah termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah yaitu surat-surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat ini juga diturunkan di Mekkah. Diturunkan di Mekkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kemudian kita baca tafsir ringkas dari surat Al-Humazah ini, dan kita baca dari syarahnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Wailun ay khusranun wa halakun. Arti wail kata beliau maksudnya adalah khusran wa halak, kerugian yang besar dan kebinasaan, kecelakaan yang besar, kebinasaan yang besar. Itu arti dari wail. Wa qila huwa wadin fi jahannam. Dan dikatakan, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah wail itu adalah wadin fi jahannam. Wail itu adalah lembah yang terdapat di dalam neraka Jahannam. Ya. Lembah yang ada di neraka Jahannam. Itu adalah wail. Untuk siapa wail itu? Likulli humazatin lumazah. Wail itu adalah untuk setiap orang yang mengumpat dan mencela. Kata beliau, maksudnya hada syughluhu wa daidanuhu alhamzu wal lamzu, kata beliau. Mengumpat, mencela, ini adalah kesibukannya sehari-hari. Wa daidanuhu, atau kebiasaannya, rutinitasnya, kesukaannya memang mencela, mengumpat. Yaitu kesukaannya, rutinitasnya, kebiasaannya adalah alhamzu wal lamzu, mengumpat dan mencela. Ai alwaqi'atu fi a'radin nas wa ta'ni fihim wa thalbi lahum. Kata beliau, dia suka terjerumus, suka melakukan, suka terjerumus untuk menghinakan atau untuk mencela atau untuk berkata yang tidak baik pada kehormatan orang lain, manusia yang lainnya, mencela mereka dan juga mencaci maki mereka. Wal hamzu bil qaul wal lamzu bil fi'li wal isyarah.
Kata beliau, di sini disebutkan al-hamzu wal lamzu. Apa bedanya? Kata beliau, kalau al-hamzu itu bil qaul, al-hamzu itu mencela, memaki, menghina dengan perkataan. Dan kalau al-lamzu itu mencela, memaki dengan perbuatan atau dengan isyarat. Mencela, memaki dengan perbuatan atau dengan isyarat. Ya. Mencela dengan perkataan sudah jelas, mengeluarkan kata-kata untuk memaki orang lain, mencela orang lain, menyakiti hati orang lain ya, dengan lisannya. Adapun dengan perbuatan atau dengan isyarat, ini dengan anggota badannya, bisa dengan tangan, berisyarat dengan tangannya untuk mencela orang lain, untuk menghina orang lain, untuk merendahkan orang lain, atau berisyarat dengan mulutnya atau bibirnya atau kepalanya atau badannya dalam rangka untuk menghina atau merendahkan orang lain atau mencela orang lain. Ya. Ini al-lamzu. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kecelakaan, kebinasaan, kerugian yang besar bagi orang-orang yang suka mencela orang lain, merendahkan martabat kehormatan orang lain. Dan hal itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kelebihan, entah itu berupa kelebihan harta atau berupa kelebihan kekuatan. Kalau berupa kelebihan harta, maka dia meremehkan orang lain dengan hartanya, mencela orang lain dengan hartanya. Kamu miskin, kamu fakir, kamu tidak punya apa-apa, saya orang kaya. Kalau punya kelebihan berupa kekuatan, maka dia merendahkan orang lain dengan kekuatannya. Bisa dengan perbuatan atau dengan perkataan. Kalau kelebihannya itu berupa kekuasaan, maka dia menggunakan kekuasaannya untuk merendahkan, mencela orang lain dengan kekuasaannya. Dan yang lainnya biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kelebihan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan, namun dia menyalahgunakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya untuk merendahkan orang lain, untuk memaki orang lain, mencela orang lain. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguh darah kalian, darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian semua. Jadi dilarang, tidak boleh bagi kita semuanya untuk menumpahkan darah saudara-saudara kita, sama muslim, sama mukmin. Haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya, entah itu hanya berupa melukai saja atau bahkan sampai membunuhnya. Waliyadu billah. Dan diharamkan pula untuk mengambil hartanya dengan cara yang tidak halal. Haram pula harta saudara kita. Asal dari harta saudara kita itu haram, tidak boleh untuk diambil kecuali dengan cara-cara yang halal, dengan jual beli kah, atau dengan cara-cara halal yang lainnya. Begitu juga a'rad, yaitu kehormatan saudara kita itu haram, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita cela, kita maki, maka itu haram. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwa biasanya orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, sehingga dia dengan pedenya merendahkan saudaranya yang lainnya, saudara muslimnya yang lainnya.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengingatkan kita semuanya, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Muslim itu muslim atau saudara muslim yang lainnya. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Rasul mengisyaratkan dengan tangannya menuju dada beliau. Takwa itu ada di sini, maksudnya dalam hati. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Sehingga kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya, apapun kelebihannya itu, hatta kelebihan berupa ilmu, maka tidak boleh merendahkan saudara muslim yang lainnya dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Mendolimi dengan kelebihan yang dia miliki berupa ilmu misalnya, atau menghinanya, merendahkannya. Maka kelebihan-kelebihan yang kita miliki tidak boleh kita manfaatkan untuk merendahkan saudara kita yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Ya. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka, kebinasaan bagi orang yang suka mencela, suka mengumpat, kebiasaannya itu. Dan kebiasaan pula orang yang seperti ini adalah yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung hartanya. Kata beliau, ai hada hammuhu, inilah ambisi dia. Ambisi dia itu mengumpulkan harta terus dan terus. Dan dihitung-hitung, perhitungan sekali dengan hartanya. Jam'ul mal wal istikthar min jam'ihi wa ti'adadihi. Dia mengumpulkan harta dan terus ingin memperbanyak hartanya dan menghitung-hitungnya. Ya. Bukan hanya mengumpulkan harta secukupnya kemudian selesai, tidak, tapi mengumpulkan harta terus seperti itu dan memperbanyak hartanya, terus memperbanyaknya, kemudian menghitung-hitungnya. Maksudnya menghitung-hitungnya di sini terus dihitung, makin banyak, ingin lagi tambah lagi dan tambah lagi, tidak puas. Padahal sudah cukup, sudah lebih dari cukup, tapi terus dan terus. Ya. Wa anna indahu minal mali kada wa kada wa yamliku minal raqiqi kada wa yamliku minal mawashi kada wa yamliku minal masakini kada wa yamliku minal mazari' kada ila akhirih. Kata beliau, dia punya harta ini dan itu, jumlahnya sekian dan sekian. Dia memiliki budak sekian banyaknya, kemudian memiliki binatang ternak sekian banyaknya, banyak. Kemudian memiliki tempat tinggal, bukan hanya satu, lebih banyak. Wa yamlikul mazari' kada, dan juga dia memiliki ladang-ladang sawah-sawah sekian dan sekian, banyak juga. Dan seterusnya, banyak sekali jenis harta yang dia miliki, dan setiap jenisnya banyak jumlahnya. Terus itu dihitung dia. Mu'addidan mutafakhiran mutabahiyan muta'aliyan 'alan nasi bil amwalil lati 'indahu.
dia terus menghitung-hitung hartanya itu dan merasa sombong, merasa angkuh, merasa congkak dan berbangga diri, kemudian merasa tinggi di atas manusia yang lainnya dengan harta yang dia miliki. Mengumpulkan harta terus sampai banyak, dan dengan hartanya itu dia congkak, dia sombong, dia merasa tinggi di hadapan para manusia yang lainnya. Yang dengan itulah dia suka mengumpat, mencaci, merendahkan, menghina. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, yahsabu anna ma lahu akhlada, yadhunnu man hadha sya'nuhu wa hadhihi sifatuhu anna hadzal mal alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludihi wa baqaihi fi hadhihi dunya. Dia menyangka, dia mengira orang yang seperti ini keadaannya, ya, sukanya mencela orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain dengan hartanya itu, dan suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya, padahal hartanya sudah banyak. Dia hartanya tersebut dia kumpulkan, ya, dia kumpulkan dan dia berbanyak-banyak dengan hartanya itu, dan dia berbangga-bangga dengan hartanya itu, yang dengan sebab hartanya yang banyak itu dia menyangka bahwa dia akan kekal, dia akan tetap terus berada di dunia ini, kekal di dunia ini. Hartanya itu dia menyangka akan bisa membuat dia kekal. Menyawam, sakit, bisa berobat. Bisa berobat di rumah sakit yang paling mahal, yang paling canggih teknologinya, fasilitasnya, dokter yang paling mahal, yang paling pintar, dia bisa bayar itu semuanya. Dengan hartanya itu dia mengira dia bisa kekal hidup di dunia ini. Ya. Maka kata Allah, kalla, sungguh sekali-kali tidak. Laisal amru kama dhanna wala kama yahsabu. Perkaranya itu tidak seperti yang dia sangka, tidak seperti yang dia kira. La yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'alu hadza annahu yamut. Akhir dari semuanya, ujung-ujungnya dia akan mati. Ujung-ujungnya dia akan meninggal dan meninggalkan semua hartanya. Sebanyak apapun hartanya, dia akan tinggalkan. Persangkaan dia, hartanya itu akan bisa mengekalkan dia, membuat dia kekal di dunia ini, meleset 100%, karena dia pasti akan mati, meninggalkan hartanya itu. Wa yatruku malahu wara'a dhahri. Dia akan meninggalkan semua hartanya itu. Meninggalkan hartanya itu akan berada di belakang punggungnya, dia tinggalkan. Dia masuk ke dalam liang kubur dan hartanya tidak akan menemani dia sama sekali. Thumma yakunu ma'aduhu yaumal qiyamah an yurma wa yulqa finnar. Kemudian akhirnya pada hari kiamat kelak dia akan dilempar ke dalam neraka. Dia akan dilempar ke dalam neraka. Wan naru min aswa'iha al-hutamah. Ya. Dan neraka di antara namanya adalah al-hutamah. Al-hutamah itu adalah salah satu nama dari neraka.
Ya, salah satu nama dari neraka Al-Hutamah. Kenapa dinamakan Al-Hutamah? Li'annaha ya tahattum, ya. Li'annaha tuhattimu ay tabsiru wa tahshimu ma ulqiya fiha min shiddatiha. Ya. Karena dia itu memecah, merusak, membinasakan semua yang dilemparkan ke dalamnya. Karena saking kerasnya azab neraka itu, sehingga semua yang dimasukkan ke dalam neraka semuanya akan pecah, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Ya. Karena itu dinamakan al-hutamah, ya. Tuhattim, yang menghancurkan, yang memecahkan, yang membinasakan. Ya. Ini salah satu nama dari neraka, yaitu al-hutamah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apakah al-hutamah itu? Ma hiya hadhil hutamah? Ma'da takun? Apakah al-hutamah itu? Apa yang terjadi di dalamnya? Ini adalah pertanyaan litamhil atau litahwil. Ya. Al-istifham litahwil, yaitu litahwif. Ini pertanyaan untuk memberikan rasa takut, untuk menakut-nakuti. Ya. Tahukah engkau apa hutamah itu? Itu pertanyaan untuk menakut-nakuti. Wa bayani 'idhami khuturati hadhihi an-nar. Pertanyaan untuk menakut-nakuti dan untuk menjelaskan dahsyatnya, besarnya bahaya dari neraka ini, untuk menakut-nakuti. Ya, karena tadi sebelumnya sudah ada kalimat yang mengindikasikan hal tersebut akan dilemparkan ke dalam hutamah. Berarti itu satu yang mengerikan, satu yang menakutkan. Dan ditambahi pertanyaan, wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apa hutamah itu? Apa yang terjadi di dalamnya? Sudah siap-siap takut duluan. Apa yang dimaksudkan hutamah? Sudah takut duluan. Ya, pertanyaan ini adalah untuk membuat orang takut, menakut-nakuti. Narullahi al-muqadah. Allah jelaskan al-hutamah itu adalah narullah al-muqadah. Neraka hutamah adalah neraka Allah yang menyala-nyala apinya, panas menyala-nyala apinya. Ai al-musa'arah. Al-musa'arah. Yang menyala-nyala apinya, yang panasnya itu sangat panas sekali dan menyala-nyala terus, sehingga semakin menyala terus semakin panas dan semakin panas. Wa bi syiddatil iqadi yazdadu harruha, kata beliau. Dan saking kerasnya atau saking terus-menerusnya menyalanya itu, dan saking besarnya nyalanya itu, sehingga neraka itu semakin terus bertambah panasnya, terus dan terus bertambah panasnya. Ya. Kalau kita nyalakan kompor, di atasnya ada panci, kalau terus nyala apinya, makin lama pancinya akan makin panas, dan terus begitu bertambah panasnya. Ya. Maka neraka ini begitu, dinyalakan terus apinya, terus, maka neraka itu semakin panas dan semakin panas, bertambah panasnya. A'adanallahu minha wa min kulli ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari neraka al-hutamah ini dan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dari semua hal yang mendekatkan kita semuanya kepada neraka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Allahumma amin. Kemudian jamaah dinwati Allah Subhanahu wa taala,
ayat yang berikutnya masih penjelasan tentang dahsyatnya, ngerinya neraka ini. Allah Ta'ala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Neraka Hutamah ini yang disifati dengan bisa menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya, disifati pula dengan yang azabnya itu bisa sampai menembus hati. Kata beliau, khussat al-af'idatu bihadzal ittila' li'anna al-af'idata hiya manba'ul a'mali wa masdaruha wal muharriku laha. Dikhususkan penyebutan al-af'idah, yaitu hati-hati manusia, karena hati-hati manusia itu merupakan pusat dari amal manusia, sumber dari amal-amal perbuatan manusia, dan yang menggerakkan amal-amal mereka. Jadi hati ini disebutkan secara khusus di dalam ayat ini, bahwasanya azab neraka akan sampai menembus hati, karena hati itu merupakan sumber dari amal perbuatan manusia, yang menggerakkan seluruh amal perbuatan manusia. Itulah hati. Fal a'malu tanbu'u minal qulub. Maka amal-amal manusia itu bersumber dari hati, sebagaimana sebagaimana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Beliau bersabda, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua jasadnya akan menjadi baik. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan berpengaruh pada semua jasadnya, maka semua jasadnya akan menjadi baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan sebaliknya, apabila hati ini rusak, maka bagian tubuh yang lainnya, jasad-jasadnya pun akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, kata beliau, ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah al-qalbu, yaitu hati, yang kalau secara fisik itu jantung. Al-qalbu itu jantung secara fisik ya. Namun secara maknawi biasa diterjemahkan, difahami sebagai hati ya. Jadi tidak masalah terus andainya ada yang menerjemahkan al-qalbu itu dengan hati, karena maksudnya adalah menerjemahkan secara maknawi ya. Meskipun sebenarnya al-qalbu itu adalah jantung ya. Secara fisik al-qalbu itu adalah jantung ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ayat yang berikutnya, innaha ay annar alaihim muqsadah ay mughlaqatun muhkamatul ighlaq ya. Sungguh neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menutupi mereka, akan meliputi mereka, mengelilingi mereka ya. Neraka itu akan menutupi mereka ya. Mereka ada di dalam neraka, terbakar dengan panas api neraka yang menyala-nyala, dan neraka itu akan mengelilingi, meliputi mereka, sampai seperti itu keadaannya ya. Kanan kiri atas bawah semuanya
neraka, semuanya api, ya, yang membakar sampai menembus hatinya, ya. Fi amadin mumaddadah, ya. Dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, yang tinggi, ya. Ai ala babi jahannam, ya, yaitu yang ada di pintu-pintu neraka. Suddat alaihim biha al-abwabu fala khuruja lahum minha, ya. Pintu-pintu neraka itu akan ditutup, ya. Semuanya akan ditutup, kemudian mereka tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut, ya. Surat Al-Humazah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan orang-orang yang suka mencela, suka memaki, suka merendahkan, menghina saudaranya yang lainnya, ya. Terutama dengan harta yang dia miliki, dan merendahkan, menghina, ya, yang zahir, yang nampak itu adalah dengan lisan dan juga dengan perbuatan, ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang itu akan merendahkan orang lain dengan hatinya, dengan hatinya, dan ini pun juga terlarang. Ya. Rasulullah SAW, al-kibru, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya dengan apapun caranya, terutama dengan lisan, terutama dengan perbuatan. Ada orang merasa dengan hatinya merasa sombong, oh, orang lain lebih rendah dari saya yang lebih tinggi, ya. Yang biasanya kalau sudah bersumber dari hatinya ini, biasanya umumnya akan dimunculkan dengan lisannya, dimunculkan dengan minimal perbuatannya, ya. Minimalnya dia akan mencari pujian orang, ya. Dengan hartanya itu, ya, dia sudah merendahkan orang lain, merasa dia lebih tinggi dari orang lain, ya. Kemudian dia tampil dengan hartanya itu dan mencari-cari pujian orang lain, ya. Ketika memandang saudaranya yang lainnya, dia memandang dengan pandangan yang terkesan merendahkan, ya. Maka ini pun juga berbahaya, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang suka merendahkan, ya, orang lain, suka merendahkan sesama muslim yang lainnya. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan dalam hadis, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, yang namanya saudara, ya harus saling berbaik perbuatan, baik dengan perbuatan maupun dengan lisan, ya. Harus baik kepada saudara muslim yang lainnya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendoliminya, merendahkannya, ya. Maka semuanya itu dilarang oleh Nabi SAW, karena persaudaraan yang paling kuat, persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan Islam, persaudaraan di atas iman. Maka kalau kita tidak berbuat baik kepada saudara-saudara muslim kita yang lainnya, maka kepada siapa lagi kita akan berbuat baik, ya. Maka tidak boleh bagi seorang untuk merendahkan saudara muslimnya yang lainnya, atau mendoliminya, atau merendahkannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam surat ini bagi orang-orang yang seperti itu kebiasaannya, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan neraka, ya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari
adab neraka yang sangat panas, yang sangat keras, yang sangat mengerikan tersebut, ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini jemaah yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, ya, untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama, mencari tahu agama kita, mencari tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga dan akan menghindarkan, menjauhkan kita semuanya dari neraka. Tentu kita semuanya ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka. Maka mari kita semangat untuk menuntut ilmu agama, mencari tahu agama kita ini, menuntut ilmu agama. Baik, demikian dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.